Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Pagi, Bu. Iya, ini dengan Mas siapa dulu? Perkenalan dulu. Pasti ini udah diundang ke sini nih. Iya, tadi sudah ngintip-ngintip namanya siapa lagi dan Mas siapa. Ini saya comot aja ya. Iya, silakan. Dia Mau. Iya. Oke, nama saya Ari Iya. dari Wika ya, Wika Persada Gedung khususnya. Kita dari salah satu anak usaha dari Wika, namanya Wika Persada Gedung. Gitu. Jadi ini ya apa namanya Mas Ari sebagai, jadi saya baca itu sebagai ketua CSR ya, jadi di SMK 1 Boyolali ya, seperti itu. Ini Mas, pertama Mas, dari kemarin kita itu kalau yang berhubungan dengan kata Wika, ya itu kan kita orientasinya pikirannya ini ke ini Mas, apa betonnya, Gitu. semen yang keras beton seperti itu. Tapi ternyata ada hubungan dengan dunia pendidikan. Nah ini pertama kami tanyakan, sebenarnya CSR itu apa? Ya. Itu. Oke, baik. CSR itu merupakan salah satu program dari Wisaya Karya ya, khususnya Wisaya Karya dari Wika itu mempunyai 4 pilar CSR sebenarnya. Ada 4 pilar yang di situ ada Wika Pintar, ada Wika Hijau, ada Wika Sehat, dan ada Wika Peduli. Jadi 4 pilar itu menjadi bagian dari program dari CSR di Wika itu. Nah, program saat ini Wika Mengajar adalah bagian dari Wika Pintar. Oke. Oh ya. Jadi yang ada di SMK di Tentara ya? Ya. Oh ya. CSR itu di tujuan tadi untuk apa? Yang kita ngambilnya dari segi yang dari dunia pendidikannya yang Wika Pintar tadi. Ya. Tujuannya. Jadi berkontribusi ya, intinya Wika itu berkontribusi membangun negeri. Itu tujuan utama dari Wika. Dan kita punya lingkungan, kita punya tempat kita bekerja, kita berhubungan dengan sosial, dengan masyarakat, terutama di dunia pendidikan. Kita Wika berupaya untuk hadir di situ untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Wika Pintar ini, Wika Mengajar ini. Jadi kita menyajikan, memberikan motivasi kepada siswa, terus memberikan apa sih Wika itu, apa sih dunia kerja itu. Ya, jadi biar siswa itu juga bisa nanti dalam pikiran jangka panjang dia bisa, oh nanti saya bekerja, oh nanti saya akan berkontribusi untuk industri seperti itu. Utamanya di SMK ya, pasti di dunia industrinya gitu. Terus gini Mas, kita kan suatu kebanggaan juga ya, kita mendapatkan kepercayaan yang dipilih dari PT Wika. Itu kemarin sebenarnya dasarnya apa memilih SMK kita gitu kan? Kenapa nggak ada yang lain ya? Iya kan banyak banget, tapi alhamdulillah jatuh kepada kita ya, jadi itu. Sebenarnya sudah banyak juga Bu di seluruh Indonesia sebenarnya. Kalau secara corporate Wika itu sudah melakukan Wika Mengajar di seluruh Indonesia. Kemarin telah ada yang mungkin di NTT, di Jakarta juga ada, di Jawa Barat juga ada. Jadi sudah hampir seluruh Indonesia secara corporate Wika ya. Nah, untuk saat ini memang kita memilih Boyolali. Kita sekarang memiliki workshop yang memang ada di Boyolali juga Bu. Nah, habis acara ini kita mau meresmikan juga nih workshopnya. Oh, gitu. Nah, jadi ini juga rangkaian ulang tahun WPG itu sendiri yang kelima. Ini juga rangkaian ulang tahun. Sembari kita memilih Boyolali ini adalah kota kelahirannya Pak Dirut kita juga Bu. Jadi Pak Dirut kita asli Boyolali. Jadi kebanggaan juga buat mempersembahkan sesuatu untuk Boyolali. Jadi semuanya ya pas momennya sesuai dengan ini kegiatan ya. Semoga dengan fasilitas seperti itu bisa menambah kenyamanan bagi anak. Kemudian ini Mas, setelah tadi diresmikan dan sebagainya, PT Wika sendiri punya harapan apa dari SMK, dari kami ya, dari kami yang sudah bekerja sama itu, apa harapannya Mas? Ya. Jadi kembali lagi tadi sasaran kita untuk CSR di Wika Pintar atau Wika Mengajar ini
adalah mencerdaskan dan memberikan ruang pada sekolah untuk dalam hal ini adalah taman baca ya, taman baca untuk memberikan minat baca juga jadi teman-teman siswa bahwa membaca itu adalah penting. Kita memang sekarang di zaman teknologi banyak pakai gadget. Nah, itu salah satu kemudahan, tapi membaca buku literasi secara langsung itu juga sangat dibutuhkan. Di sini ada program taman baca supaya memberikan minat untuk memberikan daya tarik tersendiri. Jadi kalau tempat bacanya enak, nyaman, nah itu rindang tadi ya, rindang asik tadi. banget itu. Nah, nanti bisa menambah minat baca. Iya. Jadi ke situ ini ya. Jadi seperti itu ya. Benar, memang ada beberapa orang yang memang suka membaca mas, Iya. itu atau ilmu itu bisa didapatkan dari inspirasi hubungan dengan kondisi tadi, posisi gazebo yang diberikan tadi ya, itu sungguh bagi saya sendiri pribadi itu suatu inspirasinya di situ. Jadi mungkin nanti bisa mendukung anak-anak untuk beride kreatif di situ juga. Ini mas, kan kita kan bergerak di bidang SMK ya. SMK itu kan memang anak-anak atau peserta didik itu kan dihadapkan kepada industri ya, pasti hubungannya dengan industri dengan keterampilannya. Selama ini Bika salah satunya dengan program tadi Pintar ya, Bika mengajar dan Bika Pintar itu dukungan apa lagi misalnya, dukungan yang lain ya. Jadi yang banyak hal di Bika Pintar atau Bika Mengajar itu seperti tadi penyediaan fasilitas taman membaca atau mungkin program lain nanti di tempat lain, renovasi atau penyediaan sarana ibadahnya atau memberikan fasilitas sarana umum lagi yang memang diperlukan. Nah, itu bisa seperti itu juga. Jadi banyak hal yang untuk mendukung di tempat-tempat sekolah yang memang membutuhkan, yang memang di situ tetap belajar dan untuk menunjang fasilitas umum seperti itu. Apakah mungkin ada ini kerjasama di bidang mas, pelatihan atau mungkin Wika bisa dijadikan kami sebagai tempat PKL dan sebagainya, apakah ada seperti itu? Ada Bu, banyak. Jadi memang di Wika itu salah satunya yang sudah terjadi di Jakarta ya, itu ada SMK 26 itu di Kancang Bangun. Jadi karena kita based on-nya adalah konstruksi, kita saat ini ada kerjasama dengan SMK salah satu di Jakarta yang sesuai dengan, tapi tidak menutup kemungkinan ada lain, misalnya dari akuntansi, kemudian dari multimedia, terus jaringan, itu juga bisa ada sebagai supporting untuk di perusahaan juga dibutuhkan. Di SMK yang bekerjasama dengan vokasi dan industri ya, itu yang mengasah memang anak didik, peserta didik itu istilahnya memang harus benar-benar keterampilannya itu harus ditingkatkan ya, harus benar-benar nomor satu. Kemudian harapannya apa mas dari pendidikan keseluruhan di Indonesia? Dengan melihatnya pendidikan di Indonesia itu sekarang seperti apa harapannya? Oke. Kembali lagi, kalau dunia pendidikan anak itu butuh keterampilan. Keterampilan itu adalah khusus skill khusus. Tapi kreativitas, inovasi, kemauan dan kerja keras itu juga modal untuk anak-anak untuk bisa bersaing di dunia industri atau profesi. Jadi dan yang tak kalah penting adalah setiap anak itu harus punya impian atau cita-cita. Cita bahwa dia itu nanti setelah lulus itu mau mempunyai cita-cita seperti apa, harus dikejar cita-cita itu, dan belajar itu tidak ada hentinya. Baik, ini mas, setuju nggak kalau anak-anak itu siap di dunia kerja itu tidak hanya skillnya, tapi harus karakternya, kepribadiannya itu harus selaras ya mas ya. Itu menurut penjenengan setuju nggak itu biar untuk ini anak-anak? Ya, memang saya di HC Bu, di HC memang selain kompetensi, attitude, kemauan, kepribadian itu sangat penting. Itu juga menjadi faktor utama penilaian di rekrutmen pegawai. Jadi tidak hanya kita pintar saja secara IQ, tapi kepribadian, attitude itu juga dituntut. Jadi nggak hanya saya pintar, belum tentu orang pintar itu mau bekerja dan
mampu bekerja. Terus ini Mas, ini pertanyaan yang tadi kan penjenengan sudah berkeliling di SMK Ya. 1 Boyolali. Menurut penjenengan gimana? Yes. Ya, SMK 1 Boyolali. Jadi pada saat saya tadi masuk Bu, itu Iya. sangat terkesan banget Bu. Iya. Jadi ini ada pasukan marching band yang Iya, menyambut tadi iya. ini. Terus saya sampai speechless Bu. Ini seperti penyambutan. Iya. Itu dari bagian beberapa ekstra Iya. dari kami gitu. Iya. Terus jadi saya kembali seperti memori 21 tahun yang lalu ya, saya lulus SMA itu. Jadi udah lama juga saya nggak ke sekolah secara langsung. Jadi seperti kembali lagi ya, Seperti reuni ya. Kembali muda lagi, Iya. 21 tahun. Jadi saya pas masuk ke sini seperti zaman dulu kita sekolah. Jadi sangat bagus. Ini sekolahnya juga sangat bersih, tertata rapi. Tadi saya juga pas melihat juga tata letak ini juga bagus di sini. Jadi menemukan kenyamanan tersendiri buat belajar. Jadi tempat belajar itu memang harus diciptakan yang nyaman. Yang nyaman biar anak-anak itu juga bisa belajar dengan tenang, dengan nyaman. Ada kreativitas di situ, ada inisiasi. Jadi lingkungan itu mendukung untuk menimbulkan kreativitas anak. Buat anak-anak kami. Ya. Jadi untuk adik-adik semuanya ya yang masih sekolah, tuntutan ilmu setinggi-tingginya. Jadi ilmu adalah gerbang kita untuk menghadapi dunia. Kita hidup di dunia, tuntutan ilmu sampai seperti seolah kita hidup selama-lamanya. Atau tuntutan ilmu agama seolah kita masih mati esok hari. Jadi ilmu harus kita ilmu harus kita tuntut dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi jangan berhenti untuk menuntut ilmu sampai selesai, tapi jangan berhenti sampai dengan kita memang sudah selesai. Terima kasih untuk Mas Ari yang menyempatkan main ke ruangan ini, ke Iya. podcast kami. Semoga kedepannya nanti kerjasama dengan PT Wika semakin lebih baik Iya. dan ada ya kerjasama lagi seperti Iya. itu. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ari. Ya. Terima kasih, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.